Ya baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini fungsi tadi sampai mana ya? Oh ya, nih kita tadi sampai ini ya. Jadi RPC runtime ini tugasnya dia tugasnya untuk melakukan transmisi lah ya. Dia tugasnya melakukan transmisi datanya itu ya, pertukaran datanya. Oke, kemudian untuk yang server stub gitu ya, server stub dia apa yang dilakukan server stub itu ya. Jadi pada saat menerima call request dari RPC itu ya. Tadi kan hubungannya kan dari klien ke client stub ke runtime RPC. Nah, runtime RPC connect ke server stub gitu ya. Jadi pada saat server stubnya menerima request message dari RPC runtime, maka dia akan mengambil nama prosedur yang diminta, dan argumen functionnya gitu ya, argumen prosedurnya atau datanya. Kemudian dia akan memanggil prosedur tersebut secara normal di server gitu ya. Server nanti melakukan eksekusi. Server melakukan eksekusi. Nah, pada saat eksekusinya sudah ada hasil, jadi nanti hasilnya akan dikirimkan kembali ke server stub. Jadi server stub nanti menerima hasil. Server stub menerima hasilnya. Server stub menerima hasil. Kemudian server stub akan mengirimkan hasil tadi ke RPC runtime. RPC runtime mengirimkannya ke client stub. Nah, gitu ya prosesnya ya. Secara prinsip seperti itu. Nah, proses-proses itu proses-proses tersebut itu kita sebut sebagai marshalling gitu ya. Proses menyusun message dan membuka message gitu ya, itu kita sebut sebagai marshalling dan unmarshalling, dilakukan oleh stub gitu ya. Dia dilakukan oleh stub, baik itu client stub atau server stub gitu ya. Nah, saya akan memperlihatkan contoh yang telah saya siapkan ya, contoh RPC yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah RPC di Java dulu ya. RPC di Java. Saya ke ini dulu aja. Jadi saya punya kita punya satu kelas ya, namanya kalkulator. Satu kelas namanya kalkulator. Di dalam kalkulator ini ada dua operasi add dan operasi subtract gitu ya. Nah, ini kan kelas biasa ya, seperti kelas-kelas lokal biasa gitu ya. Ini ada kelas, ada prosedur add, ada prosedur subtract. Prosedurnya juga biasa gitu ya, prosedur. Nah, kemudian yang menjadi istimewa adalah di sini ada server. Ini server RPC namanya. Ini juga cukup mudah nih. Ini server RPC ini menggunakan library dari Apache gitu ya. Nama library-nya adalah ini XML RPC yang di bawah Apache gitu ya. Kemudian yang dilakukan adalah dia membuat sebuah server gitu ya. Aplikasi ini membuat sebuah server yang berjalan pada port 8080 gitu ya.
berjalan pada port 8080. Kemudian ini kita lihat ini adalah web server normal ya, web server biasa ya. Kemudian ini web server ini kita gunakan untuk server RPC gitu ya, server RPC. Nah, di dalam server RPC ini, di dalam server ini server RPC. Di dalam server RPC ini kita masukkan atau kita mappingkan sebuah kelas gitu ya, kelas kalkulator ini. Kelas kalkulator ini kita mappingkan ke XML RPC server dengan kemudian diberi nama kalkulator. Nah, gitu ya. Jadi prosesnya ini saya beri nomor gitu. 1. Membentuk web server. 2. Web servernya saya ulangi. Ini 1. Kemudian web servernya digunakan untuk sebagai RPC server. 2. Kemudian yang ketiga adalah mapping kelas kalkulator yang tadi kita lihat tadi di sini, mapping kelas kalkulator ke server gitu ya, ke server 3. Kemudian servernya dijalankan. Nah, sekarang ini saya clear dulu. Udah, ini bisa kita jalankan ya. Kita coba run file. Nah, ini kita lihat, walaupun ini tulisannya mungkin agak kecil ya. Ini server RPC nya dia running gitu ya, server RPC running. Oke, dia running di localhost gitu ya, running di localhost pada port 8080. Port 8080 gitu ya, port 8080. Kemudian untuk klien kita coba lihat dulu ya. Kliennya ini juga cukup sederhana. Kliennya ini kita lihat, klien dia membuka sebentar. Kliennya ini kita bentuk dulu ya. Kliennya kita bentuk dulu. Klien ini merupakan RPC XML client, XML RPC client gitu ya. Ini 1. Kemudian kliennya ini kita arahkan ke URL ini. Kliennya kita arahkan ke URL ini. Nah ya. Jadi ini set kliennya akan membuka. Ini 127.0.1 ini kan alamat localhost gitu ya. Tadi sudah kita running di localhost. Jadi kliennya kita buka atau kita set untuk membuka URL ini gitu ya, URL ini. Nah, kemudian setelah membuka koneksi ke situ gitu ya, kliennya kita gunakan untuk mengeksekusi
sebuah prosedur add yang berada di dalam kelas kalkulator. Nah gitu ya, tadi kan kalkulator sudah didefinisikan nih, layanan kalkulatornya didefinisikan di server, prosedurnya adalah di dalam kalkulator ada add gitu ya. Coba kita lihat dulu ya, di dalam kalkulator ada prosedur add, ini di server. Kemudian add ini menggunakan parameter apa? Menggunakan parameter ini. Paramnya dari mana? Paramnya itu dari sini. Paramnya dari sini. Nah, paramnya dari sini. Dah, gitu ya. Dieksekusi, kemudian eksekusi ini akan memberikan hasil. Eksekusi ini akan memberikan hasil di sini gitu ya. Hasilnya kemudian di print di sini. Nah, sekarang kalau kita jalankan, kita running gitu ya. Tadi servernya sudah terbuka. Ini saya pindah dulu server. Nah, ini ini dulu output. Nah, ini ya. Ini servernya sudah terbuka nih, running pada port 8080 pada alamat localhost, pada alamat ini 127.0.1. Kemudian kliennya kita running. Kalau kliennya kita running, maka klien akan meminta server untuk melakukan penjumlahan dari angka 33 plus 9 gitu ya. 33 plus 9 plus 9 berarti 42 hasilnya ya. Kalau ini kita running, nanti resultnya adalah 42. Resultnya dari server. Kalau kita run file, nah hasilnya adalah 42. Result dari kalkulator server adalah 42. Ya. Nah, ini proses penjumlahan itu terjadi di server sini. Gitu ya. Proses penjumlahan terjadi di sini gitu ya, di sini. Ini adalah file yang berada di server gitu ya, bukan di klien tapi di server. Nah, ini contoh RPC di Java gitu ya. Nanti RPC di C++ itu agak lain lagi gitu ya. Kemudian saya punya contoh lagi, yaitu RPC di Python. RPC di Python ini mungkin agak lain gitu ya, cara dia menyampaikan fungsi apa yang dia minta untuk eksekusi. Ini akan saya perbesar dulu fontnya. Oke. Nah, ini adalah contoh RPC di Python. RPC di Python ini kita harus menggunakan library namanya rpyc gitu ya. rpyc ini bisa Anda install pakai instalasi Python namanya pip gitu ya, pip import pip install rpyc. Nah, ini sudah diinstal. Kemudian Python ini tadi tinggal kita eksekusi gitu ya. Nah, ini eksekusinya cukup mudah. Jadi kita menggunakan library rpyc ini. Di dalam library ini ada server yang harus kita jalankan dulu gitu ya, rpyc klasik namanya, klasik. Nah, ini kita running dulu. Address already in use. Oke, berarti ini tadi sudah saya pakai. Ini akan saya coba cek dulu ya, rpyc Python tadi sudah dipakai. Oh, ini sudah jalan. Oke, saya ulangi lagi ya, rpyc rpyc klasik. Nah, ini ya. Jadi server RPC Pythonnya sudah jalan di sini gitu ya.
sudah jalan di address ini, address localhost, kemudian portnya sekian 18812 gitu ya. Kemudian klien yang ada di sini ini harus kita jalankan gitu ya, harus kita jalankan. Nah, cara menjalankannya adalah, sebentar, ini saya coba ganti dulu ya, ini langsung aja nih ke localhost gitu ya, dia bisa enggak ya. Nah, langsung kita run di sini coba ya. Apa ini ya, Python extension atau install, kita install dulu. Oke, kita coba running di sini. Run. Mungkin ini ya, kita coba. Oke, ini harus kita run pakai text mode dan kita run pakai Python 3. Oke, ini saya tutup dulu. Saya run pakai text mode gitu ya. Nah, di sini saya run di sini aja. ls tadi filenya adalah, nah ini filenya. Oke, kita running pakai Python 3 client. Nah, ini ya, ini adalah hasil penjumlahannya ya, 23 itu. Tadi kan 9 tambah 22 ya. Sorry, kok 9 tambah 22. A-nya, jadi ini prosesnya gini. File ini dia akan connect ke server RPC Python di localhost gitu ya. Kemudian setelah connect gitu ya, setelah connect kita meminta server untuk mengeksekusi pernyataan ini gitu ya, A sama dengan 21. Kemudian yang ini kita meminta server untuk mengeksekusi pernyataan B sama dengan 2. Kemudian yang ini kita meminta server untuk mengeksekusi C sama dengan A plus B gitu ya. Kemudian kita dapat hasilnya di C nya kita print gitu ya. Nah, ini model di, jadi 21 tambah 2 hasilnya 23. Nah, cuma bedanya di RPC di dalam Python ini, apa yang dieksekusi oleh klien, apa yang diminta oleh klien itu dia saya ulangi ya. Jadi apa yang dieksekusi oleh server itu ditentukan oleh klien gitu ya. Jadi apa yang dieksekusi oleh server gitu ya, itu ditentukan oleh klien, nah gitu ya. Ini, nah ini kan rutin yang dituliskan oleh klien gitu ya. Ini juga oleh klien, dieksekusi oleh server gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang Java tadi. Kalau di Java ini, coba kita lihat Java. Nah, ini Java. Untuk yang Java, ntar ini saya stop dulu. Untuk yang Java ini kita lihat, ini servernya. Jadi servernya sudah menentukan gitu ya. Kelas yang mau dipakai untuk melayani servernya sudah ditentukan, yaitu calculator.class. Kemudian
Kita lihat kalkulator.class-nya di dalamnya juga sudah ditentukan nih metodenya apa saja. Nah itu ya. Nah ini ditentukan oleh server gitu ya. Ditentukan oleh server, bukan oleh klien gitu ya. Nah itu sedikit perbedaannya di RPC di Java dan di Python gitu ya. RPC di Python itu servernya tidak menyediakan rutin implementasi function gitu ya. Tapi rutin implementasi fungsinya itu dikirimkan oleh klien gitu ya kalau di Python. Nah itu ya sedikit tentang implementasi RPC gitu ya, implementasi RPC. Oke, demikian ya kuliah kita tentang RPC, sedikit pengenalan tentang RPC gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di Google Classroom. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.